Kenapa Allah itu disebut zat? Apakah itu sejenis materi zat padat, zat cair, atau zat gas? Sebenarnya, zat Allah itu seperti apa? Jadi gini, perlu lo ketahui, ada begitu banyak kosakata dari luar yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Ada pula kosakata bahasa Indonesia yang terdengar sama dengan kosakata bahasa lain. Namun artinya itu berbeda. Akhirnya, banyak yang terjebak di situ, karena kosakata bahasa Indonesia terdengar sama dengan kosakata bahasa lain. Contoh, tulisan air bahasa Indonesia dan tulisan air bahasa Inggris itu berbeda. Sama tulisannya, tapi berbeda makna. Contoh lain, kata butuh, kosakata Indonesia artinya perlu, sedangkan kata butuh dalam bahasa Malaysia artinya kemaluan wanita. Tulisannya sama, pengucapannya sama, namun maknanya jauh berbeda. Misalnya, Allah punya sifat ar-Rahim, sedangkan dalam bahasa Indonesia, rahim merujuk organ wanita. Jadi, kita tidak bisa menyamakan arti kata ar-Rahim dan rahim dalam bahasa Indonesia, itu jelas berbeda. Sama halnya dengan kata zat dalam bahasa Indonesia, dan zat dalam bahasa Arab itu jauh berbeda maknanya. Kata zat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa sainsnya, artinya sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, yang kita kenal zat padat, zat cair, zat gas. Sedangkan dalam bahasa Arab, untuk merujuk pada kata zat padat, zat cair, zat gas disebut maddah, bukan zat. Jadi, zat untuk bahasa Indonesia dan maddah untuk bahasa Arab. Beda tulisan tapi artinya sama. Kalau begitu, apa arti zat yang selalu disematkan kepada Allah, yang selalu kita sering dengar zat Allah? Sebelumnya, harus lo ketahuin, kalau kita merujuk pada Al-Quran, bahwa frasa zat tidak akan ditemui dalam Al-Quran. Malah, biasanya muncul dalam hadis atau kitab ulama. Merujuk pada pakar bahasa linguistik Arab dari kalangan Kristen Protestan yang bernama Hans Weyer, dalam karyanya yang berjudul Dictionary of Modern Written Arabic, dia menjelaskan bahwa kata zat dalam bahasa Arab itu artinya esensi, nature, self, person, personality. Jadi, kata zat yang merujuk pada esensi personal, pribadi, sosok, atau sesosok. Jadi kesimpulannya, kata zat dalam bahasa Indonesia dan zat dalam bahasa Arab sungguh jauh-jauh berbeda maknanya. Kata zat dalam bahasa Arab mempunyai makna yang banyak, lebih universal, lebih general. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Al-Mufaradat fi Gharib Al-Quran menyatakan, kata zat dalam bahasa Arab tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya objek. Di dalam Al-Quran, walaupun tak ada yang menisbatkan kata zat ini kepada Allah, namun ada beberapa ayat yang menggunakan istilah zat ini. Misalnya pada surat Al-Fajr ayat 7 yang berbunyi Iromadzatil Imad. Kalau kita kekeh zat yang dimaksud zat materi, zat padat, zat cair, zat gas, maka artinya akan aneh. Penduduk Iram, zat bangunan yang tinggi. Jadi, makna sebenarnya ayat itu adalah penduduk Iram memiliki bangunan yang tinggi. Jadi, kata zat dalam bahasa Arab tidak bisa berdiri sendiri, harus ada objek lain baru mempunyai arti. Contoh dalam ayat lain misalnya, Innahu alimum